Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup dan nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa juga kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Baik ya teman-teman semua. Sebelumnya saya mohon maaf untuk pertemuan kedua saya tidak bisa langsung melalui aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Meet di jam yang telah ditentukan atau pada jam jadwal yang sudah ditentukan, dikarenakan ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan pada jam tersebut. Maka dari itu solusinya saya membuatkan video tutorial ini agar bisa dipelajari oleh teman-teman kapanpun selama dalam waktu kurang lebih dari 1 minggu ya. Jadi 1 minggu ke depan silakan teman-teman pelajari apa yang akan saya sampaikan pada video ini. Karena hal ini nanti akan ada tugasnya ya. Tugasnya nanti ketika saya sudah beres memaparkan apa yang sudah saya sampaikan hari ini, maka nanti teman-teman akan mendapatkan tugas untuk penyelesaiannya. Nah, kemarin saya sudah survei atau tugas pertama ya, saya sudah baca semuanya meskipun tidak semuanya mengumpulkan. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 80% teman-teman semua memiliki laptop ya. Karena mengapa saya bertanya hal seperti itu? Karena itu juga menjadi salah satu cara saya agar penyampaian materi saya itu bisa benar-benar diikuti oleh teman-teman semua ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran aplikasi komputer ini adalah nanti ya, apalagi ini masih mengenai materi pengolah kata, aplikasi pengolah kata, tujuannya itu agar nanti ketika teman-teman sudah di tingkat akhir, biasanya semester, kalau nggak salah semester 3 atau semester 5, teman-teman itu nanti harus membuat yang namanya karya tulis ilmiah, di mana untuk membuat laporan tersebut teman-teman harus sudah paham ya bagaimana membuat halaman, membuat daftar isi yang benar, membuat daftar gambar yang benar. Jadi tidak asal-asalan nanti membuatnya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran ini adalah agar nanti teman-teman tidak kesulitan dalam mengelola ataupun membuat laporan karya tulis ilmiah. Nah, itu ya. Mungkin segitu saja ya untuk pengenalan materinya. Di sini saya akan menyampaikan dulu pembelajaran yang kita pelajari saat ini atau di pertemuan ini, yaitu mempelajari penggunaan program aplikasi pengolah kata dengan menggunakan Microsoft Office Word, di mana tujuannya yaitu nanti diharapkan teman-teman mampu membuat paragraf dengan baik, mampu membuat daftar isi dan daftar gambar dengan baik secara otomatis, dan juga mampu mengatur halaman dengan baik yang ada pada Microsoft Office Word ya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan dari dasar ya, dari pengenalan interface, pengenalan tool-tool ataupun fungsi-fungsi. Saya tidak akan menyampaikan sedetail itu karena saya yakin teman-teman itu sewaktu di sekolahnya pasti sudah mempelajari Microsoft Office Word ya. Di sini saya akan mengulas kembali saja bagaimana pengelolaannya. Jadi saya anggap teman-teman itu sudah tahu apa itu toolbar, apa itu menu bar, apa itu tab ribbon, apa itu icon bar ya. Jadi status bar dan yang lainnya. Saya akan skip karena saya yakin teman-teman pasti sudah mempelajarinya itu di sewaktu teman-teman sekolah di SMA ataupun SMK ya. Nah, jadi tujuannya itu nanti saya harap teman-teman mampu membuat laporan seperti ini ya dengan rapih dan baik ya. Jadi tidak asal-asalan nanti membuat laporannya. Nah, itu tujuannya itu. Baik, sekarang kita akan mencoba langsung saja ya ke praktik. Karena pelajaran atau mata kuliah aplikasi komputer ini sebenarnya praktek ya, tapi dikarenakan ada pandemi sehingga kita prakteknya itu
masing-masing lah ya. Jadi saya mencontohkan dan nanti teman-teman ikuti, atau teman-teman nonton dulu sampai beres, nanti bisa diikuti, ditiru ya. Silakan, teknik pembelajaran saya serahkan kepada teman bagaimana caranya. Yang penting tujuannya itu tersampaikan. Tujuannya itu kita bisa membuat atau teman-teman bisa mengetahui apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 2019 ya. Tapi jangan khawatir apabila teman-teman di rumah menggunakannya versi yang berbeda. Misalnya yang saya 2013, yang saya 2016, tidak usah khawatir karena saya pikir secara keseluruhan atau secara umum itu sudah sama ya, hanya berbeda di beberapa tampilan saja. Namun secara fungsi dan secara struktur menu itu saya yakin sudah sama ya, tidak ada jauh berbeda. Nah, seperti itu. Baik, pertama hal yang perlu diperhatikan itu ketika nanti teman-teman membuat sebuah karya tulis ilmiah, pastikan atur dulu halamannya ya. Halamannya itu sesuaikan dengan yang diminta atau yang ada di panduan. Misalnya teman-teman diminta untuk mengatur halaman kertas itu ukuran A4 ya. Karena biasanya kalau karya tulis ilmiah itu kalau nggak A5 atau A4 ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa langsung ke menu layout. Karena yang namanya tata letak atau ukuran itu pasti ada di layout. Arti dari layout itu sendiri adalah tata letak. Teman-teman bisa masuk ke layout. Nah, di sini ada yang namanya size atau ukuran ya teman-teman. Misalnya kalau dimintanya 4 ya silakan pilihnya 4 atau ada yang lain ukurannya. Nah, berhubung di sini saya hanya ada 2 pilihan, tapi kalau teman-teman pasti ada yang berbeda ya, nanti ada F4 atau A5, B5. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, misalnya yang diminta itu A4 ya, teman-teman tinggal klik A4. Nah, itu. Atau bisa juga diatur sendiri secara manual itu dengan memilih more paper size. Nah, ini di sini tinggal dihitung. Bukan hitung, maaf. Diinputkan ya, sesuai yang dibutuhkan. Namun apabila teman-teman di sini satuannya bukan sentimeter, misalnya ada yang inci atau milimeter, alangkah lebih baiknya ubah dulu ke sentimeter. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman masuk ke menu file. Di sini ada option ya. Nah, kalau sudah muncul ini, pilih menu display. Oh maaf, di general ya, masih di general. Tinggal di scroll saja ke bawah, bisa cari yang namanya measurement. Oh. Kok nggak ada ya? Bentar. Nah ini. Oh ya, di advance ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman masuk ke menu file, lalu klik option, nah lalu masuk ke advance. Lalu scroll aja ke bawah, nanti lihat di bagian ininya yang nama judulnya header. Maaf, display. Di headernya itu display ya. Nah ini, display. Nah, di sini show measurement in units of. Nah, apabila di laptop teman-teman itu tadinya satunya inci, silahkan dirubah ke sentimeter ataupun ada yang milimeter ataupun alangkah lebih baiknya agar lebih mudah dalam pengaturan kertasnya. Biasanya kan ukuran kertas itu satunya sentimeter. Kita ubah ke sentimeter. Sudah. Itu saja teman-teman, kalau sudah diklik oke. Gitu. Tadi kita sudah mengubah kertas. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu margin. Apa itu margin? Margin itu jarak antara sisi kertas terhadap suatu isi atau paragrafnya. Sehingga ada jarak
antara kertas dengan isi, sehingga nanti ada jarak ruang kosong. Itu namanya margin. Nah, biasanya setiap kita membuat suatu laporan itu diminta marginnya sekian untuk atas, untuk bawah, kanan dan kiri. Nah, nanti teman-teman tinggal diatur saja, sesuaikan dengan yang diminta. Caranya masih di layout ya, diklik margin, lalu custom margin. Nah, di sini ada margin top, left, bottom, and right. Artinya itu top atas. Jadi jarak antara ruang kosong nanti untuk di atas itu berapa senti. Contoh, di sini saya menggunakan misalnya 2 senti untuk yang top, bottom 1 senti, yang left 2 senti, yang right 1 senti. Nah, segitu saja cukup. Kalau sudah, nah di sini ada apply to. Nah, kalau wall dokumen itu artinya semua dokumen di sini nanti kan bisa nambah dokumen baru ya atau halaman baru, pasti di apply atau diterapkan sesuai aturan ini. Tetapi kalau kita memilih yang this point forward artinya hanya poin yang ini saja atau hanya halaman yang ini saja. Nah, agar kita sama semua nanti pilihnya yang wall dokumen. Kalau sudah tinggal di klik OK. Nah, itu. Jadi nanti biasanya diminta marginnya berapa, atas, bawah, kiri, kanannya. Nah, itu ya. Mungkin saya juga yakin teman-teman sebagian ataupun semuanya mungkin sudah tahu fungsi dari margin itu apa. Hanya di sini saya katakan kembali bahwa di sini kita akan hanya skill atau mengulas ya, hanya mengulas bagaimana penerapan program aplikasi pengolah kata. Nah, kalau sudah, ya mungkin untuk di layout sampai sana. Jadi kita tadi sudah mengatur size dan margin. Selanjutnya kita kembali ke home. Nah, di sini. Biasanya kalau sudah di sini nanti teman-teman itu diminta ukuran fontnya berapa, jenis fontnya apa ya. Nah, tapi biasanya kalau laporan KT itu kalau tidak salah menggunakan atau saya sewaktu saya mau menyusun laporan, itu dimintanya menggunakan Arial. Nah, ini tinggal dipilih aja Arial atau bisa dipilih atau dicari juga ya Arial. Enter. Dan biasanya untuk judul itu ukurannya 14. Nah, itu. Contoh di sini ya. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Nah, itu biasanya ukurannya 14 kalau untuk kertas A4, tapi kalau A5 12 dan ininya 10 gitu ya. Itu tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan teman-teman. Apabila karena yang di dalam suatu laporan itu ada yang namanya header atau judul, ada yang namanya subjudul, ada yang namanya isi. Nah, contoh di sini lah. Ini judul utama. Ini subjudul. Nah, ini isinya gitu ya. Nah, biasanya yang dibuat daftar isi itu adalah judul dan subjudulnya. Nah, itu. Jadi ya di sini yang perlu diperhatikan itu setiap judul dan subjudul itu agar bagaimana nanti ketika membuat daftar isi itu otomatis. Jadi tidak usah teman-teman yang kasih halaman satu persatu. Repot kan? Kalau sedikit nggak masalah, tapi kalau laporannya itu banyak halamannya sampai misalnya 200 kan nggak mungkin kita rubah halamannya satu persatu dicek gitu kan, nggak mungkin. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Makanya di sini kita mempelajari bagaimana membuat daftar isi itu secara otomatis. Jadi teman-teman nggak usah memikirkan halamannya, biarkan saja komputer yang bekerja seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan pertama itu untuk membuat judul utama ini agar nantinya otomatis, pertama teman-teman itu masuk ke yang namanya reference. Artinya itu reference itu referensi ya. Kalau sudah ada di sini yang namanya add text. Nah, ini ada level 1, level 2 dan level 3. Maksudnya apa? Ini ada level 1, level 2, level 3. Nah, maksudnya itu
Untuk yang namanya judul utama biasanya itu diarahkan ke level 1. Nah, kan setiap judul itu memiliki sub judulnya. Nah, misalnya contohnya ini. Nah, untuk sub judul itu level 2. Nah, lalu level 3 untuk apa? Level 3 biasanya tidak semua seperti ini ya. Barangkali nanti di sini itu ada poinnya lagi, misalnya 1.1.1. Nah, untuk yang seperti itu kasusnya itu dikasih ke level 3. Jadi terus aja semakin banyak poin atau sub judul maka levelnya bertambah. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Jadi saya ulangi. Untuk judul itu level 1. Untuk subjudul itu level 2. Dan setiap untuk sub-subnya lagi tinggal ditambah saja. Misalnya di sini ada anaknya lagi nih 1.1.1 itu level 3. Ada anaknya lagi juga nggak apa-apa. Itu berarti level 4 dan seterusnya. Tapi nggak mungkin kan. Saya selama ini biasanya itu sampai 3 level. Tapi mungkin saja kalau ada yang memang ada yang 4 level silahkan gunakan 4 level. Karena ini sebenarnya bisa ditambah dengan di sini diklik. Maaf. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah bahas bagaimana judul. Judul itu tadi level 1 ya. Misalnya saya buat dulu judul. Biasanya kalau di judul itu rata tengah ya, rata tengah. Saya bold bab 1. Nah, di sini ya, diperhatikan. Ini kan di sini ada enter ya, teman-teman. Ada enter. Nah, untuk judul di enter itu tidak hanya cukup di enter saja, tetapi teman-teman harus dengan kombinasi keyword, yaitu dengan menambahkan shift enter. Nah, itu ya. Untuk apa fungsinya? Agar nanti di daftar isinya, nah ini daftar isi nanti tetap satu kesatuan, bab 1 pendahuluan. Kalau teman-teman enter saja nantinya jadi bab 1 lalu nanti ada bersatu pendahuluan. Nah, itu jadi kan tidak seperti itu karena bab 1 pendahuluan itu sebenarnya satu judul. Ya, satu kalimat. Akan tetapi di secara tampilan itu dibuat berbeda baris. Makanya caranya itu dengan menggunakan shift enter. Baru ketik pendahuluan. Ya, saya lupa. Maaf. Setiap pembuatan karya tulis ilmiah itu biasanya suka diminta yang namanya jarak spasi. Nah, ini kan terlalu dekat. Sedangkan kalau yang ini ada jarak ya. Ini ada jarak. Nah, biasanya di panduan itu diminta berapa untuk jarak spasinya. Caranya itu untuk mengatur jarak spasi di Ctrl A saja ya, Ctrl A, Ctrl A. Lalu ini nih, di home ada yang icon atas bawah itu artinya line spacing. Line spacing itu jadi jarak antara setiap kalimat ketika menemukan kalimat baru, jarak spasinya itu mau berapa. Nah, misalnya kalau diminta 1 cm ya ininya 1 atau 1,5 cm ya 1 atau double 2 ya. Silakan disesuaikan dengan yang diminta. Contoh di sini saya akan menggunakan 1,5 cm saja ya. Dan saya selalu mengklik remove space after paragraph agar tidak memakan spasi ya. Jadi tidak banyak ruang kosong nantinya. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman bisa klik enter. Ya, tekan tombol enter. Ingat ya, kalau tadi dari bab 1 ke penuhnya tidak di enter, tapi cukup shift enter agar nanti di daftar isinya itu satu baris. Selanjutnya misalnya enter lagi karena di sini agak ini ada dua enter ya. Biasanya memang seperti itu untuk setiap penulisan laporan tulis. Jadi ketika sudah judul untuk ke subjudul itu dikasih jarak 1 enter. Nah, untuk rata teksnya biasanya itu untuk
agar terlihat lebih rapi menggunakan yang justify ya, rata kanan kiri, agar terlihatnya lebih indah. Mohon maaf tadi saya sepertinya ini sudah dikasih label belum ya? Oh belum. Harusnya tadi ini saya hapus aja ya. Saya hapus. Nah, ketika membuat judul tuh klik dulu ininya level 1. Baru diketengahkan bab 1, enter, pendahuluan. Nah, karena secara otomatis dia akan berwarna biru ya, karena itu pengaturan bawaan. Nah, tapi kita juga bisa diatur ya agar tetap menjadi warna hitam. Jarak spasinya itu tadi berapa? 1,5. Nah, itu. Nah, tandanya yang menggunakan referensi level 1 itu apa? Nah, teman-teman tinggal diarahkan saja. Nah, ini kalau ada tanda panah ini, artinya judul tersebut sudah diarahkan ke teks yang level 1. Itu, ya. Nah, kalau sudah, tinggal di enter lagi. Itu. Karena jaraknya ada jarak kayak ini. Itu. Bukan tadi saya klik 2 kali enter. Atur lagi Arial. Nah, untuk judul yang di sini ini agak lebih kecil sehingga kurangi yang tadinya ini 14. Baik, kita atur aja jadi 12 lah. Ya, cukup. Nah, selanjutnya untuk ini kan subjudul ya, subjudul. Subjudul itu tadi level 2. Masukkan ke reference, add text level 2. Nah, itu. Baru 1.1. spasi latar belakang masalah. Nah, ini ya karena pengetahuan defaultnya biru, kita kembalikan saja ke hitam agar lebih sopan ya. Nah, itu jangan lupa di bold, biasanya subjudul itu tetap di bold ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, apabila memang itu sudah diarahkan ke teks, ada tanda panah ke bawah itu ya. Artinya judul tersebut sudah direferensikan gitu. Nah, selanjutnya sudah nih. Misalnya ada udah. Sekarang baru ke isi. Ini step di enter selalu berubah ya. Jangan lupa di setting lagi saja. Karena ini pengaturan default dari style ya. Karena menggunakan defense itu pasti menggunakan yang namanya style bawaan. Nah, itu. Sebenarnya untuk pengaturan tuh nanti kalau sudah beres baru diatur. Tapi ini agar tidak teman-teman tidak mudah lupa. Jadi setiap ini kita ubah aja. Nah, setelah itu baru kita ke isi. Nah, setiap isi itu disejajarkan dengan huruf awal pada subjudul agar rapih terlihatnya ya. Nah, lihat di sini kan ada di rule-nya itu ada yang ini nih, yang paling atas itu geser sejajarkan dengan yang huruf awal pada subjudul. Kalau sudah baru isi kata pertamanya. Misalnya nih sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas atau SMA merupakan salah satu jenjang pendidikan. Merupakan salah satu jenjang pendidikan. Lanjutan dari sekolah menengah pertama. Nah, itu ya. Seperti ini. Jadi untuk
paragraf pertama kan yang namanya itu ada paragraf itu setiap paragraf ada agak menjorok. Nah yang menjorok itu kita sejajarkan dengan judul atau subjudul agar nanti lebih rapi terlihatnya seperti ini ya. Nah itu kita teruskan saja ini misalnya berbeda biar lebih banyak katanya. Sekolah menengah kejuruan. Nah seperti ini saja cukup lah. Jadi nanti kalau sudah tinggal di enter. Nah artinya enter itu kan kembali atau ke paragraf kedua. Nah kan jadi setiap paragraf itu menjorok. Nah kalau sudah tadi diatur ininya, maka setiap paragraf baru dia akan kembali lagi ke indentasi yang sudah diatur pada pertama kali. Contoh, salah satu kegiatan yang perlu diperhatikan ya udah sampai sana aja lah. Nah, lihat di sini ada jarak ya. Itu namanya yang tadi nih. Space after paragraph. Nah, biasanya saya suka hapus agar tidak memakan ruang ya. Itu tergantung teman-teman. Kalau memang sukanya seperti itu ya silakan, tapi biasanya agar terlihat lebih rapi jadi buang saja. Nah, lihat ini ukurannya kan rata kiri, tidak rapih kan ya. Nah, kita blok aja sampai sini lalu tekan ini. Jadi lebih rapi. Biar lebih terlihat, kita teruskan saja. Di zaman sekarang adalah ketika nah seperti semacam lah. Biar terlihat ini rata tengah, rata kiri, kanan kirinya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membuat paragraf itu tadi atur dulu, disejajarkan dulu dengan ininya. Huruf pertama pada subjudul. Selanjutnya tinggal di lanjut ngetik sebanyak apapun hingga nanti seperti inilah. Seperti itu ya. Jadi itu untuk pembuatan paragraf. Nah, selanjutnya apabila ada poin baru ya tinggal misalnya ini beres. Poin baru 2.2. Maaf 1.2. Nah itu tinggal diteruskan. Misalnya poin 1.2 itu apa? Identifikasi masalah. Nah itu tinggal diteruskan saja sesuai apa yang nanti teman-teman ingin tulis atau diteliti ya, dituangkan. Dan jangan lupa setiap membuat subjudul dikasih direferensikan. Reference, teks ini level 2 ya. Nah seperti itu. Tuh sehingga dan seterusnya. Nanti bab 2 misalnya bab 2 sama ya, bab 2 diketik dulu boleh atau diarahkan dulu ke levelnya boleh, silakan sesuaikan saja. Intinya setiap judul dan subjudul itu harus dibuatkan yang namanya referensi, diarahkan ke referensi level berapanya sesuaikan. Itu ya, sampai sini saya harap teman-teman itu paham ya, paham bagaimana cara mengatur halaman, membuat paragraf, dan mengarahkan judul dan subjudul ke referensi ya, sehingga nanti bagaimana cara membuat daftar isinya. Oke. Agar intinya tadi sampai sana dulu teman-teman sudah tahu cara mengarahkan referensinya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat daftar isinya? Contohnya ini saya dibuat halaman baru ya. Di sinilah. Insert page break. Nah itu.
Ini di sini. Tapi sebelum kita membuat halaman, kita kasih dulu setiap halaman itu nomor halaman. Caranya bagaimana? Mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu caranya, yaitu di insert page number. Jadi gini ya, untuk mengasih atau memberikan nomor halaman pada setiap halaman ya, caranya itu teman-teman masuk ke menu insert, karena menambahkan ya, artinya menambahkan itu pasti di insert. Jadi setiap kalau misalnya nambah header, nama footer pasti di insert, karena insert itu sendiri, menu insert sendiri adalah suatu menu yang nantinya akan menyisipkan, entah itu menyisipkan gambar, menyisipkan tanda tangan, menyisipkan simbol, atau menyisipkan rumus, dan juga bisa menyisipkan halaman. Nah, itu masuk ke menu insert. Ada page number. Nah, ini page number. Tinggal disesuaikan saja penomorannya, mau di top of page atau artinya di atas, bisa bottom, bisa current position, itu diatur saja ya, sesuaikan dengan yang diminta nanti pada saat di panduan. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan di pojok kanan bawah. Nah, itu ya. Saya close. Lihat, di sini ada halaman 1 dan halaman 2. Nah, nanti ketika membuat daftar isinya itu teman-teman tidak usah ketik manual setiap halamannya ya. Karena itu ya saya yakin pasti akan kebingungan apabila, atau bukan kebingung, capek ya kalau halamannya banyak. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan membuat atau menyisipkan daftar isi. Caranya masuk ke menu reference. Di sini ada table of content, artinya daftar isi, table of content itu ya. Nah, di sini pilih yang automatic table. Lihat. Jadi ya, nggak ribet dan dia secara otomatis akan bertambah. Begitu ya. Nah, ya tinggal diganti aja kontennya menjadi daftar isi S. Hitamkan, di bold, lalu dihitamkan. Arahkan ke tengah. Nah, ini. Kemudian seperti ini ya. Lihat. Ini. Seperti ini. Samakan ya. Atau ini saya bold, maaf, di caps lock saja semuanya daftar isi. Biar sesuai dengan ini. Ini kan level 1 ya. Ini level 1 saya samakan Arial. Ini 14. Lalu saya akan kasih ini ke level 1. Nah, gimana? Ini kan udah kasihnya, tapi kok nggak muncul? Kenapa? Karena ini kan disisipkannya atau dikasih referensinya setelah adanya daftar isi. Jadi kalau sudah menyisipkan yang baru, tinggal update saja. Di sini ada update table, update page entire table. Nah, itu lihat masuk sendiri ya. Ada halaman 1, bab 1 pendahuluan, halaman 2. Nah, bagaimana apabila ada kasus misalnya ini pindah halaman? Karena nanti kan bertambah ya. Karena di sininya sudah 1.2 itu halaman 2. Tapi nanti ketika teman-teman menginput lagi, ngetik lagi ya, dan ternyata si identifikasi masalah itu pindah ke halaman 3. Tetapi nanti ketika teman-teman cek ini masih halaman kedua. Nah, jangan khawatir. Intinya sebelum teman-teman print, nanti ya, sebelum teman-teman print, jangan lupa untuk mengklik dulu update table, update entire table. Nah, lihat, ketika sudah di enter table, di update, dia akan berubah otomatis ke nomor 3. Nah, itu. Jadi itu ya, untuk pembuatan daftar isi. Nah, saya harap teman-teman paham sampai sini. Ya. Lalu untuk daftar gambar gimana? Nah, untuk daftar gambar sebenarnya tidak jauh berbeda. Saya ini insert lagi ya. Untuk daftar gambar juga tidak jauh berbeda sebenarnya.
tidak jauh berbeda ya untuk daftar gambar juga. Nah ini misalnya biasanya gambar itu saya contohkan mengisipkan gambar dulu ya. Ini lah. Nah, udah teksnya dirubah dulu ke tagnya bisa di agar bisa dipindah-pindah. Nah biasanya untuk gambar itu si nama gambar itu di bawah ini ya. Caranya gimana? Caranya masih sama ya sebenarnya di reference. Ini ada insert table of figure. Akan ini untuk membuat tabelnya, tetapi sebelum itu setiap gambar dikasih caption. Nah, ini klik gambarnya, ada insert caption. Nah, di sini. Lihat, ada figur. Figur itu artinya gambar. Akan tetapi kan kita nanti biasanya diminta dalam bahasa Indonesia ya. Tidak mungkin diminta dalam bahasa Inggris. Nah, lihat di sini ada gambar, ada tabel. Ini sama tabel juga nanti kan biasanya ada daftar tabel, ada daftar gambar. Ini sama caranya ya. Tapi kalau yang teman-teman belum ada gambar atau tabel, misalnya ada equation sama figure saja, gampang, tinggal tambahkan saja di sini. Di sini ada new label. Nah itu ya. Beginilah saya hapus dulu ini, saya delete. Nah mungkin kasus teman-teman pasti sama kayak gini ya, ada equation, figure, table. Nah tetapi kan nanti kita biasanya bahasa Indonesia ya, tidak mungkin kan figure 1, figure 2. Caranya, new label dulu, tambah dulu labelnya. New label, lalu ketik gambar. Oke. Nah, itu. Nanti di sini ada gambar. Nah, lalu kita kasih untuk gambar satu nama gambarnya itu apa? Contoh di sini gambar satu titik satu bisa gitu ya, atau bisa langsung gambar satu titik for life innovation. Sesuaikan saja dengan gambarnya ya nanti. Nah, posisinya di mana? Dimintanya di mana untuk gambar, tapi sepengalaman saya itu gambar itu di bawah gambar, itu artinya below ya. Kalau tabel di atas, tapi tergantung panduannya sih. Tinggal diikut saja nanti di panduan pembuatan KTI seperti apa. Saya pilihnya yang below misalnya. Oke. Nah, lihat. Di sini sudah masuk ya captionnya. Nah, untuk format penulisannya diatur kembali saja sesuaikan dengan aturan. Misalnya di tata tengah, ininya masih Arial, ukurannya biar 9 dan warnanya hitam. Nah, kayak gini. Atau nanti ada lagi gambar kedua. Nanti ada lagi gambar kedua. Ya tinggal caranya sama seperti itu. Insert lagi gambar kedua, misalnya nggak ada gambar lagi nih. Download. Ini nah logo stiker smoothies. Nah, ini ya. Nah, misalnya di sini klik gambarnya, masuk lagi ke reference. Nanti ada insert caption. Gambar 2 tuh otomatis dia akan menghitung sendiri nanti sesuai jumlah gambar yang sudah dimasukkan. Logo stiker mucis ya. Oke. Biar rapi. Kita tengah. Ini kok asal nggak tengah ya. Oke, ini. Diatur saja ya. Diatur lagi. Ininya rata tengah, ininya warna hitam. Ini Arial. Biar lebih indah. Nah, gini.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menambahkan gambar di insert caption. Nah, nanti gimana pembuatan daftar gambarnya? Contoh di sini saya insert lagi ya. Page break. Untuk ini saya kasih daftar gambar. Kasih lagi Apple ya. Tergambar, enter. Nah, untuk membuat daftar gambar, tinggal masuk ke reference lagi. Di sini ada insert table of figure, ya. Nah ini silakan dipilih template-nya, mau yang mana, mau yang secara bawaan boleh. Di sini ada titik-titiknya mau yang mana, tapi biasanya kan mengenai ini ya. Nah, captionnya kita mau membuat caption apa? Apakah gambar, tabel ya nanti, karena kita tadi sudah membuatnya gambar, pilihnya gambar. Ini dicentang include label and number-nya. Kalau sudah di oke. Nah, lihat. Jadi kan ini gambar 1 titik, gambar 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nanti juga akan rubah sendiri, dan jangan lupa ininya disamakannya penulisannya Arial. Ini kayaknya bukan Arial. Oh ya, Arial 11. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Untuk tabel juga sama seperti itu. Kita menggunakannya di insert table of figure. Ininya captionnya sama. Untuk pembuatan daftar tabel, setiap tabelnya disamakan ya, penamaan caption tabelnya menggunakannya ini. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman paham ya bagaimana cara membuat daftar isi, membuat paragraf, mengarahkan referensi, dan membuat daftar-daftar atau menginsert gambar tadi ya. Nah, untuk tugasnya nanti saya akan share di e-learning Mucis ya. Untuk tugasnya saya nanti share di sana. Jadi teman-teman harus cek secara berkala ya di e-learning Mucis. Karena apapun informasi saya pasti akan menyampaikan di e-learning Mucis itu sendiri. Ya baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.